Halo semua, apa kabar? Episode kali ini gue pengen ceritanya, pengen nge-reviewnya sesuatu yang sangat I love this brand so much. Udah pengen banget pengen punya, tapi akhirnya sekarang baru kesempatan. Ini adalah Bose Soundbar 500. Soundbar adalah sesuatu home theater system yang kalau zaman dulu tuh ya kita beli 5.1, 7.1 di mana ada subnya gede banget, di mana ada speaker-speakernya juga masih ada yang tinggi di belakang segala macam dan kabel kemana-mana. Tapi dengan soundbar itu solusi yang lo pengen dapetin suara yang bagus, tapi dengan desain atau estetika ruangan bagus juga gitu, kayak nggak penuh barang, nggak kelihatan yang out of aesthetics atau misalnya bolok-balok hitam-hitam di mana-mana yang sebenarnya nggak cocok dengan penampilan ruangan lo. Dan soundbar adalah solusi yang sederhana tapi powerful, dan itu selalu gue pengen dari dulu. Jadi gini, Bose adalah brand yang lo semua mungkin udah pada kenal bahwa adalah brand premium dan kualitasnya bagus banget dan hadir di Indonesia secara resmi oleh company namanya Better Sound. Dan dia ngasih gue kesempatan untuk nge-review soundbar 500. Aduh, ini keren banget. Soundbar 500 ini, kalau kita buka secara desainnya, ini udah gue buka ya. Jadi desainnya ini tipis banget, berkelas banget, dan speaker-speakernya terlihat ada di mana-mana, ada di depan dan ada di kanan kiri. Jadi dia berusaha memberikan suara layaknya it's a surround system, tapi secara satu sumber aja. Jadi sumbernya cuma ini doang, cuman suaranya tuh rasanya bagus banget. Nanti akan gue demoin sedikit. Tapi secara desain ini kelasnya Bose dapet. Di sini ada logonya, di sini ada beberapa icon yang untuk menunjukkan. Nanti di sebelah sini juga ada lampu, di mana lampu itu akan menunjukkan kalau volume up, volume down, segala activity dari remote-nya ada. Dia akan kelap-kelip tergantung kita mencetnya apa. Nanti gue jelasin lebih dalam lagi. Kalau kita lihat belakangnya, nah konektivitasnya kan juga jadi penting. Berapa banyak kabel yang ada menurut estetika ya, berapa banyak kabel yang ada, berapa banyak colokan. Kalau terlalu banyak akhirnya juga ribet. Di belakang kita lihat power udah pasti penting, kita belum ada listrik wireless ya. Yang kedua yang penting juga adalah ini ada 3 pilihan khusus Bose, adalah adaptive, bass, dan IR. Yang paling penting menurut gue adalah kalau mau bass, lo mau pakai bass module sendiri dengan kabel, colokannya lewat sini. Tapi nanti kita cerita tentang bassnya. Adaptive ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi kayak ada alatnya di sini yang kayak lo pakainya di kepala dan lo colok di sini, duduk dari jauh dimanapun lo setting soundbarnya dengan terhadap lo duduk di mana, nanti dia akan menentukan kira-kira ini jaraknya berapa, itu semua secara AI. Jadi kalau ada karpet, dia akan menembakkan suara lebih keras ke situ. Kalau ada korden juga, kalau tembok mungkin lebih pelan. Jadi pantulannya, duduk pusatnya di mana, dia bisa menentukan secara satu kali kalibrasi. Dan itu keren banget. Dan seperti dilihat di sini masih ada colokan LAN. Dan ada micro USB untuk bagian surface-nya, ada optical dan ada HDMI yang ARC. Jadi khusus HDMI yang bisa sebagai background sound aja. Nggak semua HDMI colokan tuh cocok untuk HDMI ARC ini. Kalau gue prefer menggunakan optical karena kita fokus ke suaranya, dan optical itu ya bagi gue lebih fokus daripada HDMI yang juga mengantarkan gambar sebenarnya. Itulah desainnya ya. Kalau gue bilang ini cukup solid, cukup berkelas, berat juga. Dan kita sekarang bicara dengan desain remote-nya. Remote-nya menurut gue sederhana banget, agak-agak doff di depannya, dimana kalau kita mencet juga nggak akan slip. Dan kerasa ada tombol yang mendem ke dalam dan ada yang timbul. Jadi basically kita tahu kira-kira ini rasanya di mana. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita bisa kerasa. Jadi masih kelihatan polos, rata, tapi sebenarnya ada bumpnya. Dan yang ada yang masuk juga. Itu lucu banget sih, itu bagus banget. Dan ini ada 3 pilihan tombol, musik, TV, dan Bluetooth. Basically musik ini terkoneksi dengan Spotify. Jadi lo bisa kalibrasi semuanya. Set pertama kali dengan Spotify. Dan kedua ini adalah dasarnya untuk TV, artinya apapun yang masuk ke inputnya di sini. Dan terakhir adalah Bluetooth. Kalau lo mau menggunakan sebagai Bluetooth speaker yang cukup overkill kalau cuma digunakan untuk Bluetooth speaker. So you gotta use it for a lot of things. Banyak banget bisanya di sini. Oke? So ini device-nya kita taruh aja di sini, basically sih biar cakep ya, minimalis, tanpa apa-apa. Dan ini adalah power cable-nya di paling kanan kita masukin.
Dan ini satu lagi ya, like I said, I prefer the optical cable karena kita fokus ke suara aja. Oke, begitu sudah. So, instalasi menggunakan Bose Music dan pertama-tama kita nyalakan dulu tentunya Bose Soundbar 500-nya. Di Bose Music kita add a product, speakers and soundbars. Dia sudah langsung menemukan karena terkoneksi dengan melalui Bluetooth dan Wi-Fi yang sama. Add product. Oke, kita namakan saja living room lah ya. Setup complete. Get started. Seperti dilihat di sini, dia langsung terkoneksi dengan Spotify. Dan sebenarnya ini perlu settingan pertama masukin angka password dan username. Tapi sisanya mari kita coba kalibrasi. Jadi seperti dilihat di sininya bisa Spotify, bisa tune in, yaitu streaming music yang lain. Ada local radionya, dia juga masih masuk ke Delta FM, El Sinta, segala macam Prambors semuanya, dan ada semuanya local radionya. Oke, so basically it's for radio. Dan terakhir ini home-nya. Nah, ini untuk mengatur preset, tapi nanti kita coba nyalain dengan kita kalibrasi menggunakan Adaptive AI-nya. Oke? Yuk. Oke, sekarang kita mau coba kalibrasi suaranya dengan Adaptive AI. Kita colok di belakangnya ada satu colokan yang bernama Adaptive. Oke. Sekarang kita mundur jauh, duduk. Biasanya kita duduk nonton di mana? Kabelnya cukup panjang, jadi jelas kita bisa duduk di mana aja nih nyampe. It's a bit like, tiba-tiba gue mau diapain otak gue nih? Oke. Kita ke device-nya, settings, audio, Adaptive, run Adaptive now. Tune to your room. Dicolok sudah beres. Dicolok sudah beres. Dipakai duduk. Oke. I'm ready. Ini akan suara keluar dari beberapa tempat. Got it. Move to your next favorite place to sit in the room and take a seat. Geser segini doang. Your system's audio is now customized for this room. Asik, oke. Tapi kalau pindah-pindahin barang atau furniture katanya harus jalanin Adaptive lagi. So, jadi pada dasarnya Adaptive itu ngetes semua speakernya, cari-cari bentuk ruangan tuh seperti apa, untuk mana yang ada tembok, mana yang ada karpet, mana yang ada sofa, furniture, apapun itu, untuk menentukan suara kesana lebih keras atau lebih pelan. Jadi kayak menyeimbangkan suara dimanapun kita duduk. Tadi dites di 5 tempat, di tengah, kanan, kiri, segala macam. Mungkin akan lebih berguna lagi kalau ruangannya lebih besar tentunya. Jadi itu cara AI-nya dia menentukan kira-kira ruangannya itu seperti apa sih, dan gue harus distribute the sound evenly itu kayak gimana. So smart. Alright, jadi itu tadi sedikit tentang desainnya dari Bose Soundbar 500. Terus kita ngobrolin tentang cara koneksi dengan aplikasinya. Terus kita juga ngobrolin tentang testing those amazing AI Adaptive. Sebagai conclusion, menurut gue it's worth the money. Of course, dengan adanya Bose yang memang premium products, kalian punya dananya tentunya untuk melihat Bose, tentu harus sudah menyiapkan kocek yang lebih dalam sedikit. Dan ini juga menurut gue worth it sih, worth it. Karena dengan harga segitu lo bisa dapetin surround sound yang masih membentuk ruangan yang estetik.
untuk mendapatkan bass modulnya, gue menyarankan tetap harus kayaknya hanya bisa memakai Bose. Itu mungkin bisa jadi konsiderasi juga di saat pertama adalah harga, yang kedua adalah kalau mau nambah nanti, it has to be Bose as well. Jadi kalau memang kalian sudah siap commit ke Bose soundbar ini, kalau mau upgrade harus siap commit ke Bose lagi. But overall, ada harga ada barang sih. Oke? Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice. Stay healthy. Be nice. Stay healthy. Oh yeah, you know what I mean. Bye.